Dan ketika ada seseorang dalam dietnya, ketika dia cheating, itu selalu apa? Bisikan. Ini bisikannya apa? Bisikannya dari nafsu itu apa? Udah dikit aja. Kenapa Mas Iman ketawa? Iya enggak? Kalau antum cheating apa? Bisikannya. Bukan bisikan setan loh ya, karena setan nggak ada hajat dengan diet kita. Apa narasi yang dirasakan? Ya besok nggak apa-apa sekali-sekali. Iya, sekali-kali. Sekali-sekali, 2 kali, 3 kali. Dan akhirnya gagal kan dietnya? Ya memang begitu. Saya ambilkan yang satu kisah nyata, yang satu keseharian kita dalam diet. Itu menggambarkan bahwasanya zalal itu merupakan salah satu metode yang dimiliki oleh setan. Zalal, menggelincirkan orang setelah dia berjalan di atas ketaatan. Dengan berbagai macam hal. Karena terkadang di situ ada iming-iming setan dan di situ juga ada ujian Allah. Orang yang mereka istiqomah tidak dibiarkan oleh Allah mengatakan kami beriman, wahum la yuftanun, dan mereka tidak diuji, tidak mungkin. Allah pun uji, Allah biarkan setan untuk menggoda dia. Karena Allah pengen lihat kualitas dia. Allah membiarkan setan untuk menguji orang itu. Tiba-tiba ketika dia hijrah, kemudian ngaji sudah istiqomah, tiba-tiba dibuat bagaimana neraca, profitnya hancur-hancuran. Tidak sebagaimana dulu dia bisa membeli mobil sehari 2 kali bisa. Mungkin gitu contoh. Maka kadang-kadang Allah membiarkan setan itu terus bagaimana ngepung orang yang sedang istiqomah itu, karena Allah juga ingin tahu apakah dia betul-betul berjalan di atas keimanan yang betul-betul tertempa dengan ujian, ataukah hanya sekedar mengatakan kami beriman dan kami berjalan di atas keimanan tetapi dia tidak siap untuk ditempa dengan ujian. Memang Allah biarkan. Kalau mereka tetap istiqomah, disitulah baru pertolongan Allah datang satu persatu untuk mengalahkan seluruh strategi yang dimiliki oleh setan. Begitu. Ya. Zalal itu merupakan salah satu di antara perkara yang licin betul. Layaknya lantai marmer rumahnya seseorang yang kemudian sedang dipel, lalu ada anak yang berjalan, bahkan berlari. Misalkan Basam itu lari. Kemungkinan untuk terpelesetnya lebih besar ketika dia tidak berjalan hati-hati. Makanya itulah yang disebut dengan ketakwaan. Takwa itu hati-hati. Sebagaimana kamu berjalan, kata Umar bin Khattab, ketika kamu berjalan dan kamu menjumpai di setiap hamparan jalan yang kamu lewati banyak duri, kan hati-hati. Wah, boleh nggak ya? Nggak boleh, nggak usah lah. Boleh nggak ya? Nggak usah lah. Itulah ketakwaan. Itulah ketakwaan yang kemudian dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi zalal ini kemudian akhirnya menjadikan manusia kalau sudah mereka terjerembab kepada zalal, maka setan akan membuat angan-angan. Oh, tidak apa-apa. Oh, insya Allah besok tobat lagi. Gitu. Makanya kemudian Allah menyampaikan dalam surat An-Nisa 120. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa ghurura. Setan itu memberikan janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong mereka. Padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka kecuali tipuan. Dah nggak apa-apa. Dah ngambil aja, ini kan pinjaman lunak. Nanti kamu selesaikan. Nanti kalau kamu sukses dalam pinjaman ini, nanti keuntunganmu, omsetmu semakin besar, semakin banyak orang yang kamu tolong. Nah itu kan ada imbuhan kata-kata ibadah. Wah, nanti kalau kayak gini nanti anak-anakmu kecukupan, dia bisa belajar dengan khusyuk. Ah kan? Di situ kemudian selalu disampaikan begitu. Pada saat itulah tanpa kita sadari Allah sudah mengatakan kepada kita, wa ma yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa ghurura. Setan itu tidak pernah memberikan janji kecuali adalah tipuan. Dan ditipu. Makanya akhirnya nanti manusia pada waktu hari kiamat itu baru merasa kalau dia ditipu oleh setan. Itu baru ngerasanya kapan? Tepat ketika manusia dikumpulkan di akhirat. Pada saat itulah setan nanti disalahkan oleh seluruh manusia yang dikumpulkan di padang mahsyar, ditunjuk-tunjuk dia, sampai akhirnya setan itu, sampai kemudian akhirnya setan itu berkhutbah, berpidato, melepaskan semua tuduhan itu dan mengatakan, saya kan nggak ngapa-ngapain, ya, fala talumuni walumu anfusakum ma antum wa ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Jangan salahkan saya, salahkan diri kalian. Saya tidak memaksa kalian sebagaimana kalian tidak memaksa saya.
Nah, itu yang kemudian kita harus pahami. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami zalal ini ada. Istri yang lagi taat sama suaminya diberikan narasi, memang suamimu memang gitu. Suami yang lagi menghargai istrinya, dibuatlah itu bayangan-bayangan tentang kekurangan istrinya. Ya, asalnya sudah baik-baik aja, mereka baru saja menghadiri ilmu tentang pentingnya sebuah keluarga untuk membackup dan menjadi support system satu dengan yang lainnya gitu ya. Baru 2-3 hari setan datang, dibuka itu memori, dulu istrimu pernah begini, dulu istrimu pernah ngomong ini. Terus itu supaya akhirnya orang yang sudah berjalan di atas ketaatan lepas kembali dari jalan ketaatan itu dengan berbagai macam alasan dan alibi yang dihadirkan untuk membenarkan sikapnya.